Salam jumpa pemirsa, selamat datang di Sergap Serang Tangkap Hub. Beragam informasi pastinya seputar dunia hukum dan kriminal di Nusa Tenggara Barat yang terjadi selama satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Edo Wardana, inilah Sergap Serang Tangkap Hub. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan mantan Bupati Lombok Timur diperiksa Kejati Nusa Tenggara Barat terkait kasus korupsi pemanfaatan lahan Pemda. Himbauan polisi agar warga laporkan tindak kekerasan seksual. DPO, pemasok sabu ditangkap polisi. Pemirsa Sergap kali ini, di sini ada dua mantan pejabat, Muhammad Zainul Majdi dan Ali bin Dahlan dipanggil oleh Kejati NTB sebagai saksi dalam dua kasus korupsi pemanfaatan lahan Pemda untuk pembangunan NTB Convention Center atau NCC yang gagal dibangun dan merugikan negara sebesar 15,2 miliar rupiah. Selain itu, tim gabungan dari Dinas Perhubungan Satpol PP dan Polresta Mataram kembali melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Berikut informasi Sergap Hub. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan mantan Bupati Lombok Timur memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Kedua mantan pejabat tersebut masih berstatus sebagai saksi dalam dua kasus yang berbeda. Mantan Gubernur NTB selama 2 periode, Muhammad Zainul Majdi, diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pemanfaatan lahan Pemda untuk pembangunan NTB Convention Center yang gagal dibangun dan merugikan negara sebesar 15,2 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Bupati Lombok Timur, Ali bin Dahlan, diperiksa sehubungan dengan kasus pembelian tanah untuk lokasi MXGP di Kabupaten Sumbawa. 1 hektar, tapi waktu dibeli macam-macam, ada yang 300. oh total berapa hektar? 70. Enggak, berarti rugi ya hitungannya Mamin ya? Rugi. Iya. Sudah selesai semua pembayaran Pak Tim? Iya. Yang untuk MSGP itu Pak. Sementara itu, Muhammad Zainul Majdi menyatakan proyek NCC tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dalam pemeriksaan, ia diberikan 18 pertanyaan mengenai mekanisme proyek tersebut yang juga menyeret nama mantan sekretaris daerah Rosiadi Sayuti sebagai tersangka. Jadi itu norma dalam keputusan-keputusan. Artinya sudah sesuai prosedur pada saat terkait dengan NCC ini. Iya, kalau saya lihat dari sisi norma SSK-nya itu semua sesuai dengan prosedur. Kalau kemudian ada deviasi di pelaksanaan, ya kita serahkan kepada. Dan itu apa pengetahuan Pak Gubernur itu gitu? Biar nanti penyidik lagi ya. Assalamualaikum. Meskipun telah 2 kali memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, status kedua mantan pejabat ini masih sebagai saksi terkait kasus NCC yang merugikan negara. Jika diperlukan, penyidik akan kembali memanggil Muhammad Zainul Majdi untuk memastikan apakah ia terlibat atau tidak dalam kasus tersebut, mengingat perannya sebagai gubernur pada saat itu. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ricky Febriandi menuntut Agus terdakwa kasus pelecehan seksual dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun dan denda 100 juta rupiah. Tuntutan itu telah dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram Senin 5 Mei 2025. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan melakukan pelecehan terhadap lebih dari 1 korban. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahendra Smara Purnama Jati itu juga mengungkap bahwa kondisi difabel terdakwa dijadikan alat untuk memperdaya para korban. Tangannya tadi Pak, saat proses tuntutan seperti apa Pak? Ya, jadi tadi sudah selesai kita bacakan tuntutan Agus. Jadi di sini kami JPU itu berkeyakinan bahwasanya Agus itu terbukti dakwaan primer kami yang melanggar pasal 6 huruf C junto pasal 15
yang dalam artian di sini Agus kan perbuatannya itu korban lebih dari satu. Sesuai dengan unsur pasal 6 C Undang-Undang TPKS. Artinya di sini bagaimana langkah dari kuasa hukum untuk Agus? Secara umum kami dari tim penasihat hukum pastinya untuk agenda berikutnya di minggu depan ini untuk persiapan dan penyampaian nota pembelaan. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya bukti berupa rekaman video dan suara. Sidang lanjutan dengan agenda pembelaan dari terdakwa dijadwalkan digelar pada hari Rabu. 3 anggota jaringan narkoba antar provinsi berhasil diamankan di wilayah Narmada dan Pangampel Bertais dengan total lebih dari 300 gram sabu siap edar serta barang bukti berupa uang tunai dan alat komunikasi yang diduga terkait dengan perdagangan narkoba. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai 2 pengendara motor yang sedang menunggu pembeli di Jalan Perkotaan Narmada menuju Suranadi. Dari hasil penggeledahan terhadap kedua pengendara ditemukan 2 poket sabu di saku celana mereka. Berdasarkan pengakuan kedua terduga, mereka diminta untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di wilayah Narmada. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini ke rumah terduga R di Pangampel Bertais yang diduga sebagai pemasok narkoba. Di rumah R, polisi menemukan 59 klip besar sabu yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Awalnya kami mengamankan terduga pelaku dengan barang bukti sekitar 2 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan ke kediaman terduga pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, kami mendapati barang bukti kurang lebih 3 on atau 300 gram. Selain itu, dari penggeledahan juga ditemukan sepeda motor, alat komunikasi, dan uang tunai yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Polisi kini masih memburu anggota jaringan lainnya yang diduga berada di luar NTB. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polresta Mataram kembali melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Belasan juru parkir yang tidak terdaftar berhasil dijaring dalam operasi tersebut. Penertiban dilakukan di sepanjang jalan protokol Kota Mataram, menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan parkir liar. Lokasi sasaran penertiban mencakup wilayah Ampenan, Jempong Baru, Selagalas, Panji Tilar, serta Jalan Langko. Masalah kegiatan tadi yang berkaitan dengan operasi pekat, kami bekerja sama dengan juga dari inspektorat yang yaitu dari tim Sahabat Pungli, kemudian dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian di backup juga oleh rekan-rekan kami dari Kodim dari TNI AD. Kegiatan memang menyasar ke tukang parkir yang dalam hal ini ada beberapa lokasi memang tidak tercatat. Dalam pelaksanaan razia, petugas menindak juru parkir yang tidak memiliki izin resmi dengan membawa mereka ke Polresta Mataram untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Sebanyak 12 orang juru parkir berhasil diamankan dari berbagai titik operasi. Penertiban ini akan terus dilaksanakan tanpa batas waktu yang ditentukan, guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi pemilik toko maupun pengguna layanan parkir di Kota Mataram. Tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram menggerebek sebuah rumah di Dusun Selat, Kecamatan Narmada, dan mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam pesta narkoba. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk transaksi dan pesta narkotika. Dalam penggeledahan, petugas menemukan ratusan klip kosong, sekop, korek, serta peralatan untuk menghisap sabu sebagai barang bukti. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Gusti Ngurah Bagus Suputra membenarkan penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah. Ketiga orang yang diamankan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polresta Mataram untuk tes urin dan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku berinisial RH, warga Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, ditangkap saat tengah menunggu pembeli. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, AKPI Nyoman Diana Mahardika, menjelaskan penangkapan terhadap RH merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya
yaitu penangkapan terhadap seorang pria berinisial SB, pedagang es krim yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi narkotika di area parkir salah satu gerai retail modern di wilayah Batu Layar. Dari keterangan SB, diketahui bahwa sabu yang dimilikinya diperoleh dari RH. Saat dilakukan penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan 2 klip plastik transparan berisi kristal bening yang diduga sebagai sabu dengan berat bruto 2,54 gram siap edar, serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang diduga berasal dari penjualan barang terlarang tersebut. Didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu ini dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang beralamat di Desa Karangbongkot. Di rumah yang bersangkutan ini kami sudah 3 kali melakukan penangkapan. Yang pertama, sekitar beberapa tahun yang lalu kami telah melakukan penangkapan terhadap suami yang bersangkutan dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda maksimal sebesar 10 miliar rupiah. Tim gabungan Sat Narkoba dan Propam Polresta Mataram mengamankan seorang oknum polisi berpangkat Bribtu yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba di wilayah Taliwang, Lombok Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari pengejaran terhadap seorang kurir narkoba yang berhasil dihentikan setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di depan sebuah warung kue di Jalan Muhajirin Utara, Kecamatan Narmada. Pelaku mengaku diminta mengambil uang untuk membeli narkoba yang diserahkan kepada oknum polisi berinisial Bribtu RD. Setelah memastikan keberadaan Bribtu RD di rumahnya, tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polresta Mataram bersama anggota Propam langsung menggeledah tempat tinggal terduga. Mengetahui rumahnya didatangi Propam, terduga langsung membuang beberapa barang bukti ke dalam kloset kamar mandinya. Untuk yang diduga sebagai anggota, kami masih lakukan pendalaman karena memang dari hasil penggeledahan untuk barang bukti narkotika kita tidak dapatkan, tapi dari pengakuan yang bersangkutan mengatakan baru selesai menggunakan narkotika di kamar ini. Meski tidak ditemukan narkoba, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti timbangan elektronik, sekop sabu, serta alat untuk mengkonsumsi narkotika. Bukti percakapan dan foto di ponsel Bribtu RD juga turut memperkuat dugaan keterlibatannya. Saat ini, Bribtu RD telah dibawa ke Sat Narkoba Polresta Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada Propam Polda NTB untuk diproses sesuai dengan ketentuan disiplin terkait penyalahgunaan narkotika. Informasi seputar hukum dan kriminal lainnya akan kami hadirkan. Ikuti terus Sergap, Serang, Tangkap, HAP. Anda masih bersama Sergap, Serang, Tangkap, HAP. Informasi selanjutnya pemirsa masih lagi-lagi nih dari terduga penggunaan narkotika. Di sini ada 2 terduga pengedar narkoba di wilayah Abian Tubuh diamankan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram. Di sisi lain ada seorang pria pedagang es krim diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Berikut informasi selengkapnya. Setelah menetapkan tersangka, penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTB menahan seorang pegawai negeri sipil atau PNS salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Berinisial S, 52 tahun, terkait kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap seorang mahasiswi saat melaksanakan kuliah kerja nyata tahun 2022 lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup.
S diketahui bertugas sebagai pendamping mahasiswa KKN dan diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban selama kegiatan KKN berlangsung. Selain terancam dipecat sebagai PNS, tersangka juga dikenai pasal tindak pidana pelecehan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari serangkaian penyidikan yang kami lakukan, diduga yang bersangkutan memanfaatkan tanggung jawab yang diberikan, memanfaatkan kerentanan yang ada pada korban sehingga terjadilah peristiwa pelecehan dalam bentuk cabul maupun sampai dengan tindakan persetubuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polda NTB hingga proses persidangan. Penggerebekan terhadap sebuah rumah di lingkungan Abian, Tubuh Utara, Kelurahan Cakra Selatan ini dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram setelah adanya informasi jika di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Polisi terpaksa mendobrak rumah tersebut karena dikunci dari dalam. Mengetahui kedatangan petugas, salah seorang terduga pelaku langsung masuk kamar mandi dan membuang barang haram tersebut di dalam kloset. Dari penggeledahan di 2 kamar milik terduga ini, petugas hanya menemukan plastik klip serta 2 alat hisap sabu dan uang tunai yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Penggerebekan terhadap rumah milik kedua terduga ini sudah berulang kali dilakukan polisi. Namun karena sulitnya medan, para pelaku berhasil menghilangkan barang bukti. Kasat Narkoba Polresta Mataram, AKP Gusti Ngurah Bagus Suputra, membenarkan penggerebekan terhadap rumah di wilayah Kampung Rawan Narkoba Abian Tubuh ini sudah yang kesekian kalinya dilakukan polisi. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat kembali mengungkap kasus peredaran narkoba dan mengamankan seorang terduga pelaku SB, pria asal desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Barat AKP Inyoman Diana Mahardika menjelaskan pelaku diamankan saat akan transaksi di areal parkir salah satu retail modern di wilayah Batu Layar. Penangkapan pelaku yang berprofesi sebagai pedagang es krim ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu oleh pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 klip plastik transparan berisi poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,59 gram siap edar. Polisi saat ini sedang melakukan pengembangan terhadap sumber dari sabu yang dijual dan dipakai pelaku. Didapatkan informasi yang valid bahwa memang benar di TKP ini sering terjadi transaksi. Setelah dikantongi ciri-ciri pelaku, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor menunggu pembeli. Selain mengamankan sabu dengan berat bruto 0,59 gram, polisi juga mengamankan bong atau alat hisap dan uang tunai Rp2.800.000 dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar. Kepolisian Resor Lombok Tengah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berani melaporkan setiap dugaan kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak demi mencegah terulangnya kejahatan serupa. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Barata Kusnadi menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Ia menekankan bahwa keberanian untuk melapor menjadi langkah awal dalam menyelamatkan korban dan menegakkan keadilan. Imbauan ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria berinisial R, usia 61 tahun, terhadap anak kandungnya sendiri di wilayah Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Peristiwa memilukan tersebut terungkap pada 15 April 2025 saat korban melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah pelaku. Proses persalinan yang didampingi kakak tiri korban membuka fakta bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari perbuatan ayah kandungnya sendiri. Dari bulan Agustus hubungan itu sudah terjadi dengan cara dari ayah kandung ini adalah
memanggil anaknya yang ke rumah. Untuk sementara kan ayah kandung ini sudah berpisah atau cerai dengan istri dari korban. Ya, ini buah dari pernikahan ibu dari korban. Ibu dari korban. Polres Lombok Tengah kembali mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat diimbau untuk tidak menutup mata terhadap segala bentuk kekerasan seksual dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Informasi seputar hukum dan kriminal lainnya akan kami hadirkan. Ikuti terus Sergap, Serang, Tangkap, HAP. Anda masih bersama kami dalam program acara Sergap, Serang, Tangkap, HAP. Dan informasi selanjutnya pemirsa, di sini ada seorang DPO sekaligus pemasok narkotika jenis sabu kembali diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Berikut informasi selengkapnya, HAP. Tembakan peringatan ini terpaksa dilakukan polisi setelah melihat ramainya warga yang diduga akan melakukan transaksi narkoba di Gang Kubur, lingkungan Karangbagu, Mataram. Wilayah Karangbagu merupakan salah satu kampung rawan peredaran narkoba di Kota Mataram selain Dasan Agung dan Abian Tubuh. Meski kampung ini hampir setiap minggu digerebek namun tidak membuat jera. Hampir setiap hari puluhan pengguna melakukan transaksi di lokasi ini. Bahkan mereka datang dari berbagai wilayah seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU, dan beberapa wilayah lain di Kota Mataram. Di samping melakukan penyisiran hingga ke dekat persawahan, polisi juga mengamankan sejumlah pengguna yang baru datang untuk membeli narkoba. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan 41 orang yang diduga sebagai pengguna berikut 31 sepeda motor sebagai barang bukti. Dari 41 orang yang diamankan tersebut, 26 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba, sementara sisanya negatif dan langsung dipulangkan. Mereka yang dinyatakan positif langsung dibawa ke BNN Kota Mataram guna dilakukan rehabilitasi. Penggerebekan kampung rawan narkoba ini akan gencar dilaksanakan guna menekan angka peredaran narkotika di Kota Mataram. Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah Ibtu Fedi Miharja mengatakan, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DR dan EM. DR diamankan di Pujut, sedangkan EM diamankan di Jalan Bypass Kecamatan Praia Barat. Dari kedua terduga pelaku yang diamankan, pihaknya menemukan barang bukti sabu seberat 27,9 gram. Untuk TKP pertama di Pujut, barang bukti sabu yang berhasil diamankan seberat 8,57 gram. Dan di TKP kedua Jalan Bypass Kecamatan Praia Barat, polisi mengamankan sabu seberat 19,33 gram. Selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa 3 unit handphone, 1 sepeda motor, rangkaian alat hisap, 1 bandel plastik transparan dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba senilai 1 juta rupiah. Setelah melaksanakan penggeledahan dan olah TKP, polisi kemudian melakukan pengembangan sesuai informasi dari terduga pelaku DR bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari pelaku EM di sekitar Praia Timur. Jadi begini, pada hari Jumat sekitar jam 16.00 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pujut terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami bersama tim mengarah ke sana. Sesampai di TKP kami berhasil mengamankan terduga pelaku inisial DR. Dari tangan si DR kami berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 8 gram.
Ibtu Fedi Miharja juga mengatakan pihaknya telah mengamankan kedua terduga pelaku guna penyelidikan lebih lanjut. Terduga pelaku melanggar UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan menangkap 3 orang terduga pelaku yang diduga sebagai pemakai sekaligus pengedar. 2 di antara pelaku merupakan pasangan suami istri, serta diamankan barang bukti berupa beberapa klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 2,56 gram yang siap edar. Ketiga pelaku yakni S alias Dir, SN yang merupakan istrinya, serta seorang rekan mereka berinisial H alias Har. Seluruhnya merupakan warga Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Mereka ditangkap saat tim Opsnal melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah mereka yang dicurigai kerap menjadi tempat transaksi narkotika. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, AKP Inyoman Diana Mahardika mengungkapkan, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah atas aktivitas ilegal yang dilakukan para pelaku. Dari hasil penyelidikan, S diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang baru saja bebas dari penjara dan kini kembali menjadi pengedar sekaligus pemakai. Sementara itu, istrinya SN dan rekan mereka H diduga sebagai pengguna narkotika dan masih dalam pengembangan penyidikan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa klip dan poket sabu dengan berat bruto 2,56 gram, bong atau alat hisap, uang tunai sebesar Rp500.000, serta barang bukti lainnya. Antara saudara S dengan saudari SN merupakan suami istri. Kalau kita lihat dari hasil penyidikan, saudara S merupakan melakukan melayani pembeli di sana, melakukan penjualan transaksi narkotika, sedangkan tersangka H kebetulan di sana bekerja membantu saudara S di rumahnya membersihkan AC, dan upah melakukan kegiatan pembersihan AC ini diberikan diajak bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda maksimal sebesar Rp10 miliar. Tim Reserse Narkoba Polres Lombok Barat kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan seorang pelaku SR di sebuah perumahan di wilayah Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Barat AKP Inyoman Diana Mahardika mengungkapkan penangkapan pelaku merupakan pengembangan dari kasus penangkapan 2 tersangka sebelumnya di salah satu rumah di Desa Karangbongkot yang kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 2 orang pria, FA dan RA, dan mengamankan puluhan poket sabu dengan berat bruto mencapai 11,32 gram. Sedangkan SR yang diduga sebagai pemilik dan pemasok sabu tidak ada di tempat dan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Dari hasil pengembangan, selang beberapa waktu SR berhasil diringkus di sebuah perumahan di wilayah Terong Tawah, Kecamatan Labuapi. Dari tangan pelaku, petugas kembali mengamankan 15 poket klip plastik transparan berisi sabu dengan berat bruto 6,01 gram. Kami dari Satres Narkoba Polres Lombok Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka tindak pidana narkotika berinisial SR. Yang bersangkutan merupakan warga Dusun Karangbongkot, Desa Karangbongkot, Kecamatan Labuapi. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sekitar 42 poket sabu dengan berat bruto 17,33 gram, bong atau alat hisap, uang tunai Rp1.900.000 dan sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar. Pengungkapan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Barat terus digencarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat dan kali ini berhasil mengamankan pelaku MM, pria asal Desa Karangbongkot, Kecamatan Labuapi. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Barat IKP Inyoman Diana Mahardika mengatakan, pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian ini diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah
terhadap aktivitas pelaku yang sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, padahal sudah sering dinasehati oleh warga, bahkan saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Selain menemukan 1 poket sabu sebagai barang bukti, polisi juga mendapatkan seorang calon pembeli sabu. Selain sebagai kurir sekaligus pengedar sabu, pelaku juga positif memakai barang haram berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan petugas. Berdasarkan informasi awal dari masyarakat ini, kami mengutus tim untuk melakukan penyelidikan, menggali informasi dari masyarakat lebih mendalam lagi sehingga didapatkan hasil bahwa memang benar di rumah yang bersangkutan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, dengan bantuan masyarakat bersama-sama dengan masyarakat, kami dari tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat melakukan penangkapan terhadap saudara MM. Pada saat yang bersamaan kami juga mengamankan seorang calon pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu dari saudara MM. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu dengan berat bruto 0,31 gram, bong atau alat hisap, uang tunai ratusan ribu rupiah hasil penjualan sabu, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Barat dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Penangkapan terhadap warga Bagi Pola inisial CD alias Chen 24 tahun dan rekannya AG 22 tahun ini dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram setelah mendapatkan informasi jika ada transaksi narkoba di sebelah lampu merah Desa Cermen. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung mengamankan keduanya di lokasi kejadian. Dari penggeledahan di saku salah seorang pelaku, polisi menemukan 1 bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus 3 klip. Dari pengakuan keduanya, polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kedua kurir ini. Di rumah CD, polisi kembali menemukan beberapa bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 gram berikut alat hisapnya. Kemudian setelah melakukan penggeledahan di TKP di pinggir jalan tersebut, kami melakukan pengembangan ke TKP kedua, yakni rumah dari saudara ACW yang ada di Dusun Jogat Barat. Kami juga menemukan beberapa poket sabu-sabu siap edar dan juga timbangan elektrik yang digunakan untuk memecah barang yang selama ini kami selidiki. ACW ini adalah pengedar di wilayah. Penangkapan terhadap kedua kurir narkoba ini sempat membuat keluarga histeris dan pingsan. Pihak keluarga kedua terduga ini tidak menyangka jika mereka terlibat jaringan besar narkoba di wilayah Lombok. Kini guna kepentingan penyidikan, keduanya dibawa ke Sat Narkoba Polresta Mataram dan terancam 12 tahun penjara. Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram menggerebek sebuah rumah di Dusun Selat, Kecamatan Armada dan mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam pesta narkoba. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk transaksi dan pesta narkotika. Dalam penggeledahan, petugas menemukan ratusan klip kosong, sekop, korek, serta peralatan untuk menghisap sabu sebagai barang bukti. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Gusti Ngurah Bagus Suputra membenarkan penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah. Ketiga orang yang diamankan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polresta Mataram untuk tes urin dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sergap pekan ini. Saksikan terus Sergap setiap Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Edo Wardana, salam damai sasambo dan mari kita ucapkan bersama jargon kita. Sergap, serang, tangkap, hap.